Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi khalaqa zawjaini dzakara wal unsa. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah kuliah duha Masjid Istiqomah rahimakumullah. Ini kita alhamdulillah ada di bulan suci Ramadan ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu nggak terburu-buru kan? Ada waktu? Ya insya Allah ya kan, nggak mau makan siang. Karena insya Allah kajian kita pada hari ini kurang lebih 4 jam. Ya, 4 jam. Sampai menjelang zuhur lah. Ya. Jadi kalau yang nggak kuat nggak bisa meninggalkan tempat. Ya, kuat ya. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala ternyata hanya menyediakan 2 tempat. Surga dan neraka. Bapak Ibu rencananya mau kemana? Ya, memang rada aneh juga kalau harus ditanyakan itu, ada pasti jawabannya itu. Jika manusia memilih ingin masuk neraka, oh itu mudah sekali. Caranya adalah tinggal dia memilih untuk kufur pada Allah. Ya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Maka neraka sudah di tangan. Kalau dia nggak usah tentunya menyembah Allah, kalau dia ingin menyembah sesuatu, silakan. Bebas dia. Dia mau menyembah kayu misalnya, menyembah pohon, menyembah sungai, menyembah batu, ya bebas itu. Dan dia juga bebas menjalani kehidupan ini semau dia. Silakan buat aturan sendiri, jalani aturan semau dia. Ikuti apa yang menjadi hawa nafsu dia. Ya bebas berbuat apapun. Dari 6.600 sekian ayat Al-Quran dan 5.000-an hadis Rasul, gak akan pernah kita menemukan satu ayat, satu hadis di mana Allah mengatur kehidupan orang kafir. Jadi orang kafir itu bebas menjalani kehidupan semau dia, membuat aturan dalam hidup semau dia, bebas ya. Dan dijamin sepenuhnya masuk neraka. Jangan peduli dengan hukum Allah ya, kalau kafir itu ya. Nah kalau seorang itu ingin masuk surga, maka dia harus memilih untuk menjadi orang yang beriman. Memilih sebagai mukmin, beriman dengan dasar keimanan akidah yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah.
La ilaha illallah ini adalah tiket utama untuk seseorang bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa memilih la ilaha illallah dan bisa mempertahankan prinsip itu sampai akhir hayatnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang sampai akhir hayatnya dia tetap berpegang dengan prinsip la ilaha illallah, pasti masuk surga. Sebaliknya mereka yang mati tidak dalam akidah yang benar, yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah, maka tidak ada ruang baginya sedetik pun untuk masuk surga. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, apapun bentuk kekafirannya, min ahlil kitab, baik dia berasal dari ahlu kitab, Yahudi atau Nasrani, wal musyrikin, atau orang-orang musyrik pada umumnya, fi nari jahannam khalidina fiha, tempat mereka adalah neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya. Tidak ada sedetik pun bisa masuk surga. Kenapa? Ya tiket utama untuk masuk surga itu ya la ilaha illallah itu. Al-Bayyinah itu ya, ayat 6. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah benar hanya dengan la ilaha illallah seorang pasti masuk surga? Ya pasti benar. Loh, yang menyatakan ini Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW dalam urusan agama, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak akan pernah menyatakan sesuatu dalam urusan agama kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. An-Najm ayat 3. Tentu saja jika seseorang betul-betul memahami makna yang terkandung di balik kalimat tauhid ini dan melaksanakan prinsip yang ada dalam kalimat tauhid ini. Orang-orang musyrikin dahulu diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun masa risalah. 23 tahun, 13 tahun itu hanya diajak mengucapkan la ilaha illallah. Mereka lebih memilih berperang dengan Rasulullah, bahkan berencana untuk membunuh Rasulullah, daripada mereka harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal mereka adalah orang-orang Arab. Artinya lidah mereka pasti tidak berat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kita saja yang bukan orang Arab kan mudah mengucapkan itu. Kenapa mereka tidak mau? Mereka sadar betul kalau kalimat ini diucapkan akan berubah seluruh kehidupan mereka. Dengan la ilaha illallah, maka semua Tuhan yang mereka sembah selama ini dalam bentuk berhala, ada 360-an berhala di sekitar Ka'bah itu harus mereka hancurkan. Dan mereka ganti dengan keyakinan hanya kepada Allah. Kalau la ilaha illallah ini mereka ucapkan, maka seluruh aturan hidup yang berlaku bagi mereka selama ini harus mereka buang jauh-jauh dari kehidupan mereka, lalu mereka ganti dengan aturan dan hukum yang datang dari Allah. Dengan la ilaha illallah akan berubah seluruh kehidupan. Itu yang beratnya mereka mau mengikuti ajakan Rasul untuk menyatakan la ilaha illallah ini. Karena la ilaha illallah ini paling tidak mengandung 3. Mengesahkan Allah dari segi zat, mengesahkan Allah dari segi sifat-sifatnya, dan yang ketiga mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukum-hukumnya. Ini mungkin kebanyakan kita selama ini berkesan kalau orang la ilaha illallah itu artinya dia tidak meyakini ada zat lain selain Allah. Cuman itu baru mengesahkan Allah dari satu sisi, dari segi zat.
Mengesahkan Allah dari segi zat itu diantaranya dasarnya adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bahwa zat Allah itu ahad, bukan wahid. Berbeda Pak antara wahid dan ahad. Kalau wahid itu satu, terdiri dari unsur-unsur. Ini sebuah masjid, satu masjid. Oh, unsur-unsurnya banyak sekali Pak. Mulai dari atap sana paling atas sampai paling bawah, lalu ada ruangan-ruangan, ada kaca, pintu, tembok, besi, wah macam-macam ini. Tapi disebut satu. Kita seorang manusia, terdiri dari unsur-unsur. Ada unsur roh, ada unsur jasad. Jasad ada unsur kepala, ada badan, ada dua tangan, ada dua kaki. Kepala ada dua mata, hidung, dua telinga, dan sebagainya. Maka disebut kita wahid dalam bahasa Arab. Tapi kalau ahad, dia satu yang tidak terdiri dari unsur-unsur. Makanya Allah itu jangan bayangkan seperti kita makhluk. Kalau kita makhluk itu wahid, satu. Kalau Allah salah mungkin untuk istilah kita. Dia tidak sama sekali dengan makhluk. Jadi jangan bayangkan Allah itu punya jasad, punya ruh seperti kita. Ada unsur kepala, badan, seperti itu. Dia ahad, Pak. Karena itu dia tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa sedikit pun dengan makhluk. Dia ahad, as-somad, tempat kita makhluk bergantung padanya. Lam yalid walam yulad. Nah, maka dia tidak melahirkan, tidak pula diperanakan. Beda dengan kita makhluk itu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya gitu. Itu mengesahkan Allah dari segi zat. Nah, surat ini disebut surat Ikhlas, Al-Ikhlas. Artinya apa? Murni. Kalau ibu baca di Quran surah An-Nahl ayat 66, dari situ para ulama mengambil makna ikhlas, itu murni artinya. Jadi Allah murni dia. Tidak bercampur sedikit pun dengan sifat makhluk, zat makhluk gitu. Karena itu dalam kita mengabdikan diri kepada Allah harus murni untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Baqarah ayat 5. Manusia tidak diperintahkan oleh Allah kecuali semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Jadi la ilaha illallah dalam pengertian mengesahkan Allah dalam pengabdian. La ma'buda illallah. Ilah itu dalam pengertian ma'bud. Tidak ada zat tempat saya mengabdi kecuali Allah. Jadi seorang yang berpegang teguh dengan prinsip la ilaha illallah yang berhak masuk surga itu ketika dia berniat dan bertekad untuk menjalani kehidupan ini semata-mata dalam rangka mengabdi kepada Allah. Bukan hanya saat-saat tertentu dalam kehidupan. Seluruh kehidupan dia per detik. Bukan hanya saat sholat saja atau saat saum saja. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan, apa yang dia fikirkan, apa yang dia tanda tangani, kemana kaki melangkah, semua harus dalam rangka mengabdi kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi tujuan hidup seorang yang berpegang dengan la ilaha illallah itu adalah mengabdikan diri semata-mata lillahi rabbil alamin. Bukan hanya sholat.
Solat disebut di awal memang inna solati wa nusuki, seluruh ibadah, wa mahyaya, seluruh hidup saya, seluruh hidup kita. Ya tadi mulai dari bangun sampai dengan tidur lagi. Dan kita siap untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta. Bahkan kalau perlu kita korbankan sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita. Apa? Nyawa. Siap kita untuk mengorbankan nyawa kita sekalipun. Kalau memang hanya dengan pengorbanan itu ridha Allah baru bisa dicapai. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah kita jalankan prinsip hidup seperti itu.